Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan router. Nah, apa itu router? React Router adalah sebuah library yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi React dengan root yang berbeda. Route adalah bagian dari URL yang menentukan halaman atau komponen yang ditampilkan di browser. Dengan React Router, kita bisa membuat aplikasi suatu halaman atau SPA yang memiliki navigasi dan transisi halaman seperti aplikasi web biasa. Nah, untuk bisa menggunakan React Router, kita harus menginstalnya. Nah, installnya teman-teman bisa menggunakan Yarn ataupun npm ya. Nah, kita akan menggunakan Yarn karena kita awalnya membuat project dengan menggunakan Yarn juga ya. Nah, sekarang teman-teman buka projectnya. Nah, saya sudah membuat project basicnya ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk React routernya. Nah, kita akan Yarn, kemudian add. Nah, kita akan add React router DOM. Kita tinggal enter. Nah, ini sudah terinstall ya. Sekarang saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka. Nah, teman-teman tinggal klik packetnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada React, React DOM, dan React Router DOM. Jadi kita sudah memiliki 3 buah dependensi. Nah, ini bisa kita jalankan ya. Ini saya akan Yarn depth-nya ini akan saya jalankan. Oke, saya akan tekan kontrol dan saya klik. Nah, ini hello world-nya sudah muncul ya. Nah, berarti local development kita sudah jalan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah contoh router sederhana ya. Ini hello world-nya sudah muncul, basic project kita sudah ada. Nah, kita akan membuat sebuah komponen baru. Nah, saya akan buat new folder. Di sini komponen. Nah, dalam komponen kita akan buat satu file. Saya akan buat file contoh satu ya. Contoh satu .jsx. Nah, ini ya. Nah, kita akan buat contoh yang sederhana dulu yang digabung semuanya untuk komponennya. Nah, untuk bisa menggunakannya ini saya besarkan aja ya. Kita akan import dulu, import. Nah, kita akan menggunakan hook ya. Seperti ini hook itu dalam kurung kurawal. Pertama, kita akan memanggil browser router, kemudian route, kemudian route juga. Ini tutupnya lebihan ya. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi untuk link. Nah, link. Jadi kita memanggil 4 ya dari React router DOM-nya, yaitu browser router, route, dan link. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta. Ini ibaratnya sebuah page ya untuk halaman lainnya. Saya akan membuat sebuah home. Home ini saya akan isi dengan sebuah arrow method. Nah, seperti ini. Nah, arrow methodnya ini karena akan sederhana, kita akan buat langsung aja heading 1 di sini. Halaman home misalkan seperti ini. Kita tinggal tutup dengan titik koma. Oke. Kemudian saya akan buat lagi konstanta untuk about. Ini halaman about. Kemudian saya akan buat lagi konstanta untuk kontak. Nah, kontak kita isi dengan halaman kontak. Nah, kemudian kita buat lagi konstanta untuk no page atau not found ya, ke halaman tidak ditemukan, not found. Oke, di sini kita bisa membuat lagi untuk routingnya. Kita akan buat sebuah konstanta yang sama ya dengan nama file kita. Contoh satu misalkan ya, contoh satu ini kita akan menggunakan arrow ya, arrow method, arrow function ya.
Seperti ini, di dalamnya kita akan return kan. Nah, pertama kita akan buat browser router. Nah, ini kita ada di dalam tag ya, browser router. Oke, ini harus ada buka dan ada tutupnya seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya saya akan menambahkan sebuah navigasi. Berarti saya akan menambahkan nav seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah UL. Kemudian saya akan menambahkan sebuah LI. Nah, di dalamnya saya akan menambahkan sebuah link ya. Link. Link ini kita akan isi dengan class name-nya nav. Nanti class name ini kita gunakan untuk CSS ya, tapi tidak akan kita gunakan untuk awalnya. Kita akan gunakan di akhir nanti. Misalkan ini kita isi untuk home ya. Home. Kemudian ini nav ini kita gunakan untuk yang mana? Misalkan home ini adalah base-nya ya, seperti ini. Oke, kita tutup link, ini sudah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk LI lagi. LI, nah kita buat lagi sebuah link. Nah, kita akan buat lagi link. Ini kita buat untuk about. Nah, kita buat lagi di sini class name-nya juga nav ya. Ininya kita ambil about. Oke, kemudian kita buat lagi LI. Nah, kita akan buat link ini untuk kontak ya. Nah, kita buat kontak seperti ini. Jadi kita buat about kontak home. Oke ya. Nah, kemudian di bawah navnya ini kita akan buat untuk menavigasinya yaitu route. Nah, kemudian kalau ada route harus ada tutup route-nya. Nah, di sini kita baru definisikan route path-nya. Route path-nya sama ya dengan yang kita definisikan di navigasinya. Ini ada about-nya sama, kontak, kemudian ini ada bintang untuk yang not found. Ini ada home, about, kontak, no page, tidak ada page. Ini semuanya diambil dari konstanta yang kita buat di awal. Sekarang kita tinggal eksporkan untuk default contoh satunya. Oke, ini kita save. Ini kita tinggal panggil ke sini. Nah, kita tinggal import. Kita tinggal import contoh satu dari komponen contoh satu. Sekarang kita tinggal tampilkan contoh satunya. Oke, kita buka lagi sini. Lihat, sekarang sudah muncul ya. Ini defaultnya dia halaman home. Kita pilih about-nya. Nah, dia lihat dia URL-nya ya. Ini yang kita gunakan sebagai route-nya untuk navigasinya. Kita pindah ke kontak, dia URL-nya pindah juga ke kontak dan di sini juga halamannya berubah ya. Kontak. Home, about, kontak. Nah, ini untuk routing yang kita gunakan dengan digabung ya seperti ini. Jadi ini kita buat jadi satu. Aktualnya kita ketika membuat sebuah project ini tidak digabung jadi satu seperti ini, tapi dipisah menjadi beberapa komponen. Nah, kita akan coba buat ya untuk komponennya. Misalkan kita buat folder baru di sini yang namanya pages. Pages. Nah, dalam pages ini kita akan buat pertama, misalkan kita memiliki komponen blog. Nah, blog ini kita akan isi dengan file JSX blogs. Nah, ini kita buat juga sebuah konstanta, misalkan ya blogs. Kemudian ini kita akan isi dengan arrow. Nah, dia akan return kan, misalkan kita kasih heading 1 blog artikel. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan ekspor di sini ya. Ekspor default blogs. Ini untuk blog. Kemudian kita akan buat lagi untuk kontak ya. Nah,
Kita buat file baru namanya kontak. Nah, kontak ini juga filenya JSX. Kemudian di dalamnya kita buat lagi sebuah konstanta untuk kontak. Nah, kontak ini kita buat juga sebuah arrow ya. Nah, ini kita buat return. Kita buat beberapa, misalkan kontak nih ini ya, kita isi dengan kontak me. Kemudian kita buatkan lagi untuk input ya, kita buat form, metodenya post, ini kita kosongkan. Di dalamnya kita akan tambahkan sebuah input text. Nah, kita kasih ID-nya nama, misalkan seperti ini ya, juga nama. Kemudian kita buat input button, input value-nya submit, seperti ini ya. Ini hanya untuk tampilan aja supaya nanti kelihatan bahwa ini ada sebuah kontak form ya. Nah, kita akan ekspor juga kontak. Oke, sekarang kita akan tambahkan lagi untuk home ya. Pages. Nah, tambahkan lagi di sini home.jsx. Nah, sama kita buat sebuah konstanta home sama dengan kita buatkan home seperti ini. Kemudian ini saya akan ganti dengan kurung kurawal ya. Kemudian kita buat seperti ini. Heading 1 ini saya akan langsung return heading 1 ini ya. Kemudian di sininya kita akan export home-nya. Oke, ini home sudah. Nah, sekarang kita tambahkan layout ini untuk navigasinya ya. Nah, kita tambahkan di sini layout.jsx. Oke, kita akan import dulu di sini beberapa item outlet ini kita ambil dari React Router DOM ya, dan kita akan ambil link, kita ambil dari React Router. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta layout sama ya dengan nama filenya. Kita buat sebuah arrow method. Oke, dalamnya kita akan return kan langsung, return kan lagi, tutup lagi, tutup. Oke, ini jadi kita buat sebuah layout. Di sini juga kelasnya nav ada. Ini kita akan ganti dengan blog ya. Ini blog, dan ini kontak. Ini kita ganti dengan blog, kontak. Ini home, blog, kontak. Oke, kita tutup outline-nya. Kita tutup dengan nav. Nah, sekarang ini kita akan ekspor layout-nya. Oke, kemudian kita juga akan tambahkan untuk no page. Kita tambahkan sebuah konstanta no page.jsx. Oke, di sini saya buat sebuah konstanta no page. Ini kita buat sebuah arrow. Kita kasih H1 not found. Oke, kita langsung ekspor saja page. Oke, ini ya, jadi kita langsung ini halaman not found-nya. Sekarang kita tinggal kembali ya. Nah, kita akan tambahkan sebuah file index di komponen ini. Kita tambahkan namanya index.jsx. Index.jsx. Nah, ini kita akan import ya.
Pertama, kita akan import dulu untuk browse routernya. Browser router, oke, kemudian route, kemudian link. Oke, kemudian kita akan import. Pertama, kita akan import layout. Ambil dari page layout ya. Oke, kemudian kita akan import lagi home. Kita ambil dari pages home. Kemudian kita akan import lagi misalkan blog. Kita ambil dari pages blog. Kita import lagi kontak. Jadi pages kontak. Kemudian kita import lagi no page. Kita ambil dari pages no page. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu buah file CSS ya. Nah, kita akan buat folder CSS ini. Kemudian kita akan tambahkan satu buah file style ya. Style.css. Nanti kita tambahkan stylenya. Kita buat dulu aja. Nah, kita import untuk CSS-nya. Kita import ke sini slash. Kemudian kita ambil CSS style.css. Oke. Kita akan ekspor. Kita ekspor langsung. Kita akan ekspor default function app1 ya, kita buat app1 aja. P1, kemudian kita akan returnkan ini dalam kurung kurawal, dalam kurung ya. Nah, pertama kita akan buat browser routernya. Oke, browser routernya ini kita akan isi dengan route-nya. Kita ambil dari layout ini ya. Kemudian ini home, kemudian ini blog, kita ambil, kemudian kontak. Kemudian kalau misalkan not found, kita ambil untuk semuanya ya. Ini browse route-nya. Oke. Nah, ini kita tinggal panggil ke sini ya. Ini kita tinggal import app1. Oke, ini tinggal kita panggil ke sini. Kita akan buat sebuah garis. Setelah itu kita panggil app1-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini sebenarnya sudah muncul ya, home, blognya not found ya, kontak. Nah, blognya berarti ada yang tidak beres nih. Blogs. Ini tidak ada. Blogs kurang S-nya ya, layout. Nah, oke. Kita save lagi. Nah, sekarang kita coba refresh lagi ya. Kita ke home, blog, artikel, kontak. Nah, ini sudah jalan semua ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan untuk stylingnya. Nah, kita tambahkan untuk stylingnya. Di sini kan sudah ada CSS. Kita tambahkan untuk nav. Tadi kan kita memiliki kelas nav. Kita kasih background colornya misalkan 333 ya. Kemudian kita kasih overflow-nya hidden. Overflow hidden. Oke, kita coba lihat dulu dia. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, nah sekarang kita lengkapi lagi. Nav, kemudian UL. Ini kita kasih list stylenya none. Kemudian kita kasih paddingnya ini kosong. Kemudian kita kasih marginnya juga kosong. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi nav UL, kemudian li. Ini kita kasih floatnya left. Kemudian colornya kita kasih agak putih ya. F2. Ini putih tapi gak terlalu putih. Kemudian teks alignmentnya center.
Oke. Kemudian kita kasih paddingnya 14 pixel, kemudian 16 pixel. Oke, kemudian kita kasih teks decoration-nya none. Kemudian kita kasih font size-nya 17 pixel. Oke, kemudian kita kasih di sini untuk kelasnya nav. Sebelumnya sudah pernah kita buat ya. Sini kita kasih color-nya ini F2 F2 F2. Oke, kemudian kita kasih teks dekorasinya. Nah, kita save. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini ya untuk navigasinya sudah lebih bagus. Ini yang sebelumnya kita buat yang awal ikut juga berubah. Ini home, kemudian artikel, kemudian ini kontak nih. Jadi navigasinya ini sudah mengikuti sesuai dengan keinginan kita ya. Lihat di atas untuk URL-nya ikut sesuai dengan navigasi yang kita pilih. Nah, kurang lebih seperti itu untuk route di React.js. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.